Seringkali kita mendengarkan bahwa banyak nasabah dari asuransi unit link merasa tertipu. Nah, jadi banyak sekali terutama di berita yang baru saja Anda dengarkan, tipu-tipu unit link. Inovasi pengembangan produk asuransi berbasis investasi unit link terus menimbulkan polemik. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang biasa kita dengar unit link belakangan ini kembali mencuat setelah ramai aduan dari sekelompok nasabah yang mengaku merasa dirugikan. Seringkali banyak orang yang komplain bahwa mereka sudah membeli asuransi unit link dan mereka merasa ditipu karena uang mereka tidak kembali dan sebagainya. Jadi kita akan kupas bagaimana asuransi unit link ini. Nah, jadi masalah yang timbul adalah biasanya pada 2-3 tahun pertama nasabah ikut asuransi unit link. Waktu dia pertama kali bersama agent, dia akan dijanjikan atau mungkin dia merasa bahwa uangnya tidak hilang. Dan biasanya, karena saya juga adalah salah satu nasabah dari asuransi, biasanya unit link ini itu disajikan dalam bentuk perakiraan investasi dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Jadi pada waktu klien melihat, itu merasa bahwa uang yang dia tanamkan itu tidak hilang karena ada proyeksi keuntungan yang dijanjikan. Nah, tetapi pada waktu 2-3 tahun dia sudah ikut dan dia melihat nilai tunai yang ada, betapa kagetnya banyak nasabah unit link, asuransi unit link merasa kaget. Kenapa kok dia, katakanlah dia sudah taruh uang 30 juta selama 2-3 tahun, tetapi nilai tunai yang ada di unit linknya itu tidak sampai seperti itu. Nah, seringkali nasabah marah, kecewa dengan hal tersebut. Nah, sebetulnya karena memang 2-3 tahun awal unit link itu ada yang disebut dengan biaya akuisisi. Jadi hampir semua asuransi unit link itu punya yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi di awal itu biasanya nilainya cukup besar. Nah, apa gunanya biaya akuisisi itu? Biaya akuisisi itu biasanya untuk membayar komisi agent, untuk penempatan awal Anda. Makanya ada pemotongan biaya akuisisi. Jadi tidak heran apabila Anda baru ikut asuransi unit link 2-3 tahun awal, nilai tunai yang Anda dapatkan itu pasti lebih rendah daripada yang Anda investasikan. Nah, tetapi yang perlu kita sadari pada waktu kita ikut asuransi, kita itu bukan investasi, tetapi proteksi. Tetapi kan masyarakat Indonesia pada waktu ikut asuransi tradisional yang dimana setiap tahun hangus, dia merasa eman. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, mereka membandelingnya dengan unit link, dengan investasi. Sehingga akhirnya namanya menjadi asuransi unit link. Diharapkan uang tersebut tidak hilang. Tetapi seperti Anda ketahui bahwa yang namanya asuransi itu bukan hanya bayar 10 tahun atau 15 tahun terus kemudian uang Anda kembali. Tidak, namanya asuransi walaupun unit link, Anda membayar asuransi itu seumur hidup Anda. Tetapi memang nantinya akan diambilkan sebagian dari nilai investasi yang Anda punya. Nah, terus ada juga yang merasa bahwa dia sudah bayar asuransi kurang lebih 10 tahun atau kurang dari 10 tahun asuransi unit link. Tetapi nilai investasinya itu tidak seperti yang dijanjikan. Biasanya kalau kita dapatkan proposal asuransi, biasanya ada 3 skenario. Skenario investasi Anda rendah, yaitu kurang lebih 5%, sedang 10%, dan tinggi 15%. Nah, tetapi banyak yang terjadi secara kenyataan, dan itu juga saya alami dalam 3 tahun terakhir. Ternyata
nilai investasi dari unit link saya itu malah minus 3%. Sangat mengejutkan. Dan pada waktu saya runut investasi saya selama 10 tahun, bahkan tidak mencapai 5% setiap tahunnya. Sangat mengecewakan memang. Nah, akhirnya karena hal seperti itu, banyak orang yang akhirnya kecewa dengan yang namanya asuransi unit link. Nah, tetapi saya memberikan Anda sebuah analogi. Nah, pada waktu itu memang saya juga berpikir, kenapa kok saya sudah 10 tahun saya ikut unit link, tetapi malah investasi saya tidak berkembang. Nah, jadi analoginya seperti gini. Jadi biasanya asuransi unit link, investasinya itu biasanya ada namanya profesional pengelolanya, ada fund manajernya. Nah, fund manager ini yang mengelola investasi Anda, baik itu di pasar saham, pasar uang, ataupun di pasar obligasi atau pendapatan tetap. Nah, mereka ini adalah profesional-profesional yang memang mengelola dana yang sangat besar. Jadi beda dengan kita misalnya mengelola dana kita sendiri, mungkin dengan deposito, dengan obligasi, dengan mungkin ada beberapa dari Anda yang bisa bermain atau investasi saham sendiri. Memang hasilnya mungkin lebih baik kalau kita kelola sendiri. Karena analoginya seperti gini. Kalau kita kelola sendiri, itu seperti kita nyetir mobil pribadi, mobil sedan katakanlah. Jadi pada waktu kita salah arah, kita dapat memutar mobil kita dengan cepat. Beda dengan fund manager yang mengelola dana yang cukup besar. Seperti halnya kita itu kalau bersama fund manager atau manajer investasi, seperti kita itu naik sebuah bis pariwisata yang besar. Jadi pada waktu si supir itu merasa dia salah arah, butuh waktu untuk berputar kembali, berputar balik. Beda kalau kita naik mobil pribadi, begitu salah arah kita langsung bisa berbalik arah dengan cepat. Maka dari itu kan kalau kita sering mendengar bahwa banyak orang, banyak milenial atau banyak investor saham yang baru lahir pada zaman pandemi, mereka semua untung. Tetapi saya juga bingung loh, banyak dari teman-teman yang bermain saham itu untung pada waktu mereka di pandemi. Tetapi kenapa portofolio unit link saya tidak naik? Nah, itu jawabannya. Karena mereka baru masuk waktu saham turun. Beda dengan fund manager tersebut, mereka sudah ada sejak lama. Jadi begitu market crash terjadi, mereka belum tentu bisa top up mereka punya, atau yang biasanya dalam tanda kutip itu average down mereka punya investasi. Tidak semudah itu. Maka dari itu saya baru sadar bahwa oh ternyata memang kita ngelola dana sendiri itu kadang lebih baik daripada ditaruh di manajer investasi. Tetapi kalau kita tidak tahu caranya mengelola uang kita, lebih baik kita serahkan saja kepada yang profesional. Nah, jadi kalau ditanyakan apa sih bedanya antara asuransi unit link dan asuransi tradisional? Jadi kalau asuransi unit link itu biasanya yang kita bayarkan setiap bulannya atau setiap tahunnya itu cenderung fix. Jadi misalnya kita bayar nih, saya ikut asuransi unit link, ada asuransi jiwanya, ada asuransi kesehatannya, katakanlah taruhlah 3 juta, 4 juta sebulan. Nah, itu kita bayar mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun dan itu cenderung fix dari tahun pertama sampai tahun ke-20 itu fix nilainya. 3-4 juta setiap bulannya. Kalau asuransi tradisional bagaimana? Jauh lebih murah. Mungkin untuk cover yang sama mungkin hanya 1 jutaan saja. Tetapi yang perlu Anda ingat, asuransi tradisional apalagi untuk kesehatan setiap tahun mengalami kenaikan premi. Mungkin
mungkin saja di tahun pertama Anda hanya membayar 1 juta saja, tetapi pada waktu Anda sudah umur 70, nilainya bisa saja mencapai 10 juta. Nah, maka dari itu kembali lagi kepada Anda pingin yang setiap bulannya sampai dengan tahun ke-20 sama, atau Anda mau bayar murah di awal, tetapi nanti pada akhirnya mengalami kenaikan. Nah, terus kalau unit link, biasanya investasi Anda itu dikelolakan oleh manajer investasi yang profesional. Sedangkan kalau Anda ikut tradisional dan Anda mungkin Anda merasa bahwa nanti kalau sudah pensiun siapa yang bayarkan asuransi saya. Nah, Anda mulai dari sekarang harus punya pengelolaan investasi keuangan Anda sendiri. Nah, itu beda yang awal. Nah, tetapi pertanyaan yang sering terjadi adalah bagaimana kalau ternyata nilai investasi yang di unit link itu turun. Nah, itu yang sekarang sedang saya alami juga. Turun. Tidak mengalami perkembangan. Nah, jadi yang saya lakukan adalah ya sudah, sebagian dari nilai tunai yang ada di unit link saya tarik. Saya masukkan atau saya kelola sendiri ke dalam portofolio saham saya, yang dimana itu akan berkembang. Tetapi konsekuensinya adalah saya bayar asuransi lebih panjang. Nah, nanti pada waktu asuransi ini sudah mengalami perbaikan performa, kita bisa mulai top up kembali nilai investasi kita. Nah, jadi sebetulnya apakah asuransi unit link tipu-tipu? Saya rasa tidak. Jadi tergantung pilihan kita, karena proteksi terhadap diri kita itu sangat penting. Apalagi kita sakit atau keluarga kita sakit, perlu uang banyak. Asuransi memberikan kita kenyamanan. Jadi pada waktu nanti ada yang sakit atau kita sakit, kita tidak perlu bingung untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Tapi kalau Anda kepingin juga bahwa asuransi ini juga mungkin bisa menghasilkan return walaupun tidak banyak, tetapi cukup untuk mengcover biaya asuransi Anda, maka unit link adalah sebuah pilihan yang cukup baik. Tetapi saran saya adalah lebih baik Anda ikut pada perusahaan asuransi yang memang sudah ternama atau punya nama. Semoga konten ini berguna bagi Anda. Thank you.